Nggak mau ikut anaknya dan nggak mau urus yang nggak penting. Nah, ribet mbak kalau WA katanya. Urusan mbak lah itu mah boleh sebenarnya. Caper banget cina gitu. Nikah kenapa harus masih tanggung saya? Apa takut itu kan suami mbak. Nggak ganggu cuma nanya mbak bisa bedain guru kan tahu dong mana yang nanya mana yang ganggu cuma saya juga udah minta maaf pernah ke mbak masih WhatsApp juga. Belum ada suaranya Bu Ida. Suaranya belum terdengar. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai saja acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina BMPS Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Zainal Mutakin, SAG, SIP, MSI. Yang kami hormati Ketua Umum BMPS Kabupaten Tangerang beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Julius Marang, MM. Dan yang kami hormati seluruh peserta acara, Bapak Ibu, sahabat guru, dan kepala sekolah yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berjumpa di virtual dalam rangka mengikuti sebuah acara Forum Guru Berbagi dengan tema mendesain ujian sekolah bermakna dan berkualitas. Dan acara ini diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita buka, nampaknya ada yang masih cemberut, ada yang mungkin lemes ngantuk. Yuk kita bersenang-senang dulu biar tersenyum gitu ya. Saya minta nanti Bapak Ibu berpose dua gaya. Ya, nanti akan difoto sekaligus. Yang pertama gaya KTP. Berfoto gaya KTP, kemudian yang kedua nanti gaya selfie. Hitungan ketiga.
Yang pertama gaya KTP dulu ya Bapak Ibu. Tahu kan foto KTP? Ya, hitungan ketiga. KTP zaman Satu. berapa? Zaman tahun berapa, Pandang? Lihat aja di foto kita. 1, 2, 3. Ya, cukup seru. Nah, satu lagi Bapak Ibu gayanya gaya selfie yang senyum. Nah, tangannya kalau susah senyum bisa ditaruh di sini. Nah, 2, 2, 7. Bisa? Yuk. Hitungan ketiga lagi semuanya posisi tersenyum. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah senyum sumringah. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina BMPS Kabupaten Tangerang, yakni Bapak Haji Zainal Muttaqin, SAG, SIP, MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Masih ditutup Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BMPS Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Susilo, para pengurus harian, kemudian juga para kepala perguruan swasta se-Kabupaten Tangerang yang saya hormati, hadirin peserta webinar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertemu muka walaupun dalam kondisi yang barangkali kurang bagus gitu ya. Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung karena kondisi yang memisahkan kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara ini digagas oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang tentu saja ini merupakan terobosan yang memang perdana ya, sebagai bentuk memperkenalkan BMPS ya kepada masyarakat, utamanya kepada para ketua perguruan swasta. Yang semula BMPS itu agak sedikit kurang gairah gitu, sekarang kita gairahkan kembali gitu kan. Kemudian dalam kondisi sekarang kita dalam masa pandemik ini memang banyak hal yang berdampak dari pandemik ini, dan dampak yang paling besar adalah kepada dunia pendidikan ya. Kita sebagai utamanya tadi ya, kita yang biasanya belajar tatap muka sekarang hanya lewat jarak jauh, lewat daring, online dan sebagainya. Tentu saja ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kemampuan ya, daya serap siswa di dalam belajar. Lebih-lebih sekarang UN sudah dihapuskan. Tentu ini juga sedikit banyak berpengaruh. Maka perlu ada terobosan-terobosan yang harus kita lakukan agar sekolah swasta ini juga tetap memiliki kualitas yang dibanggakan. Jadi oleh karenanya kita dalam webinar ini mencoba merajut, kemudian memformulasikan bagaimana bentuk ujian yang ideal, yang itu tidak mengurangi kualitas dan nilai ya terhadap anak siswa kita. Artinya walaupun kita lewat online ujiannya, tetapi kualitas siswa kita, kemampuan anak-anak kita tetap bisa dipertanggungjawabkan, begitulah. Makanya dari berbagai peserta ini diharapkan masukan bagaimana caranya agar kita membuat sebuah formulasi yang tepat, yang ideal, sehingga walaupun dalam kondisi sekarang ini mudah-mudahan siswa-siswa kita tetap bisa belajar dengan efektif dan baik, saya kira begitu. Saya kira begitu saja barangkali. Saya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Zainal yang sudah menyampaikan sambutannya. Demikian tadi sambutan dari pembina BMPS Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Zainal Mutakin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak berlama-lama acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Dan acara diskusi ini akan dipandu oleh seorang host yang super keren yaitu Ibu Ida Ayasofia. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil Ibu Ida Ayasofia. Beliau adalah seorang learning designer yang telah 15 tahun terjun di dunia pendidikan, termasuk pendidikan keluarga. Beliau ibu dari 3 orang anak, pernah mendapatkan apresiasi sebagai pendidik berprestasi tingkat nasional. Certified konsultan pendidikan dari NextEdu, Certified Instruktur Nasional BNSP, dan Certified Stephen Learning, Teaching, dan Parenting. Saat ini bertugas sebagai manajemen Sekolah Ayasofia Islamic School, asesor Ban PAUD PNF, dan mengelola Ayasofia Academy yang menangani konsultasi, coaching, dan training terkait soft skill. Ibu Ida Ayasofia juga sudah menerbitkan beberapa buku. Yang pertama yaitu Romantika Membangun Sekolahnya Manusia pada tahun 2013, kemudian Fokus Satu Hebat 2015, Workbook Stephen Teaching 2016, dan yang terbaru adalah Toxic Teacher 2020. Demikian profil dari host kita hari ini. Dan tidak berlama-lama, yuk langsung kita sambut Ibu Ida Ayasofia. Baik, terima kasih Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun siang tetap semangat ya. Tadi saya sudah GR, Pandang, kirain saya mau dipanggil Mbak atau Teteh atau Kakak. Mohon izin Pak Haji Susilo Hartono, Pak Haji Zainal, ada Pak Dr. Suharli, beserta Bapak Ibu di jajaran pengurus BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang. Siang hari ini kita akan berdiskusi, berbagi, sebagaimana lagu opening kita di awal tadi, semua guru, semua siswa. Ya, dan luar biasa, hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana mendesain ujian sekolah yang bermakna dan berkualitas. Karena memang diakui bersama, ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan kita, terlebih lagi di masa pandemi. Nah, kita para praktisi pendidikan, para pendidik, sebagai bagian dedikasi kita, tentunya tidak ingin, apalagi di era-era lagi rame ujian sekolah nih ya. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita tiba-tiba lulus dari sekolah tanpa kesan yang indah. Mereka masih terus saja kita sodori soal-soal yang tidak mengasah kemampuan berpikir level tinggi mereka. Nah, kita akan diskusikan hari ini bagaimana kita segera berbenah, bergerak bersama mulai dari sekolah kita masing-masing. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Sudah standby dari tadi ya, Pak Julius Maran. Saya izin sapa dulu, selamat siang, Mr. Maran saya biasa panggil beliau. Selamat siang, masih di mute Mr. Maran. Selamat siang Bu Ida, terima kasih sudah diundang di obrolan ini. Oke, sehat ya Mr. Maran ya? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Tadi sampai pengakuan guru-guru terbaiknya. Ini hari ini saya belum ketemu sama kepala sekolah kami. Mereka udah nyanyi tadi, udah ikut nyanyi. Ikut nyanyi tadi suara Mr. Maran ya? Sudah ada albumnya, nanti bisa dilihat di channel SMP Kita Bangsa. Oke, keren banget. Ya, semua guru, semua siswa, semua bergerak. Ya. Dan luar biasa Mr. Maran. Ini peserta kita sudah 2.400 nih Mr. Maran ya. Kelurahannya. Ayo, mari kita bergerak ya biar lebih banyak
Oke, dan banyak sekali sahabat-sahabat kita. Saya izin sapa satu persatu. Ada Budia Supraba, tadi sudah kenalan, beliau ada dosen di UMT ya. Kemudian ada Ibu Vinka, ada Bu Ayu nih. Miss Ayu, apa kabar Miss Ayu? Nah, saya sapa yang bisa open kamera ya Pak Muhammad Ari dan sahabat-sahabat semuanya. Nah, Mr. Maran izin dulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izin Bapak Ibu sahabat sekalian, inilah sosok narasumber kita dan nanti akan berbagi banyak dengan kita semuanya. Beliau adalah Julius Maran. Sekali lagi saya biasa dan teman-teman biasa menyapa beliau dengan panggilan Mr. Maran atau Mr. Mar. Beliau adalah praktisi pendidikan dan musik yang berorientasi pada kolaborasi harmoni dan seni pendekatan konstekstual. Nah, apa itu nanti bisa menjadi obrolan kita siang hari ini. Kemudian mendesain kurikulum dan pengembangan sekolah. Sejak 2017 menjabat sebagai Kepala SMP Gita Bangsa. Dan ini luar biasa pendidikan beliau, ya bisa dilihat di layar, lulusan Sesado Hokeng, banyak banget nih. Ya, terlihat banget beliau adalah sosok pembelajar dan nampak sekali passionnya untuk terus dedikasikan diri di bidang pendidikan. Ini skill dan kualitas beliau, pengembangan sekolah dan kurikulum sebagai perintis dan pengembang SMP Gita Bangsa School. Nanti boleh ya Mr. Maran ya, kalau mau berkunjung ke Gita Bangsa ya Mr. Maran. Silakan dengan sangat. Minimal ikut renang gratis ya Mr. Maran ya. Ada tutornya, nanti saya kenalkan, ada guru yang pintar tuh untuk ngajarnya. Mr. Ari dari saya kenal. Oke. Ini beliau juga multi talented person karena luar biasa skillnya, IT, multimedia, musik, cipta lagu dan arrange. Ya, sekolah-sekolah yang belum punya mas boleh menghubungi Mr. Maran ya. Desain dan seni grafis LDK Retreat Trainer. Ini beliau juga minat di art and music. Kemudian ini bisa dilihat beberapa hasil riset dan kiprah beliau sebagai speaker di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, sosok profil narasumber kita yang akan menemani bincang-bincang kita siang hari ini. Nah, Mr. Maran akan ada paparan materi dulu ya, baru nanti kita seling dengan diskusi ya. Dan sekali lagi ruang ini adalah ruang kita bersama. Nanti sahabat-sahabat semuanya ada sesi kita diskusi. Boleh juga memanfaatkan kolom chat mulai dari sekarang karena waktu kita ada panjang nanti. Jadi silahkan Mr. Maran. Terima kasih Bu Ida. Saya sapa dulu teman-teman kepala sekolah dan saya hormati pimpinan BMPS dan jajaran yang tadi sudah memberikan sambutan. Juga teman-teman guru hebat dari Kabupaten Tangerang, dan ini saya lihat di layar ternyata ada teman saya waktu SMA juga ikut dari Kalimantan, luar biasa. Dia juga guru. Kita berbagi ini tidak hanya di Tangerang ternyata. Saya mau sapa dulu teman saya, di situ tertulis Sakarya Surat ya, itu teman angkatan waktu SMA, nanti bisa. Ya, salam jumpa. Ikut-ikut nebeng. Baik, saya tampilkan slide dulu. Nah, bisa terlihat ya? Belum Mr. Mar, sedang proses. Nah, sekarang sudah oke. Baik, pertama-tama saya sekali lagi para perguruan swasta Kabupaten Tangerang yang tadi sudah memberi sambutan, dan ini bagi saya penghargaan luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk berbagi di kesempatan perdana yang tadi dikatakan bahwa BMPS ini sebelumnya udah redup, sekarang mau dibangkitkan lagi. Maka ini juga saya kira kontribusi kita sebagai pendidik untuk membantu ini. Nah, untuk sharing hari ini, saya mempertimbangkan seperti ini. Saya sampaikan hal teknis dulu. Soal persiapan sekolah ini kan ada yang sudah, bahkan sedang jalan ya, atau mau jalan. Waktunya sangat singkat. Maka
terkait dengan paparan saya mendesain ujian sekolah yang bermakna dan berkualitas ini, harapan saya kalau mungkin sekarang kita tidak punya waktu cukup beradaptasi, tapi minimal ini kita bisa berbagi soal konsep berpikirnya. Saya tidak banyak bicara nanti terkait dengan administratifnya, apalagi penekan undang-undang. Saya percaya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru itu sudah mengetahui ini semua terkait dengan infografis maupun pos US. Jadi saya berusaha untuk tidak menyinggung itu supaya tidak tumpang tindih. Tapi saya coba menggali dari sisi filosofi dan konsepnya, bagaimana sih supaya itu bermakna dan berkualitas, tetap kita menjaga istilahnya kualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu yang paling penting ya. Tadi di lagu pengantar atau lagu pembuka tadi dikatakan kita perlu merdeka belajar, merdeka bergerak. Sebenarnya ini juga harus direfleksikan, direnungkan lebih jauh dari itu, bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu itu lurus saja. Sekarang coba kita berani menoleh kiri dan kanan. Nah, ini yang nanti arah saya akan berbagi atau kita ngobrol seputar maknanya ini ya, makna dan kualitas bagaimana kita mendesain ujian sekolah. Oke. Slide berikut. Nah, beberapa hal nanti saya arahkan kita untuk diskusi hari ini. Pertama itu paling tidak kita yang hadir di sini bicara soal konsep US itu sudah tahu nih. Apalagi kalau kita sudah menjadi guru sudah beberapa tahun, pasti ngerti bicara soal US itu apa sih, posisinya US sekarang seperti apa, dan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya bagaimana. Dan hal ini mestinya tidak hanya diketahui oleh kepala sekolah tentu saja, karena yang melaksanakan di praktisnya, contohnya yang terjadi teknisi persiapan itu kan di guru-guru. Maka konsep ini nanti kita juga boleh diskusikan. Kemudian soal modal ya, atau boleh katakan secara umum platformnya seperti apa, packagingnya gimana nanti US ini pelaksanaannya. Nah, ini juga nanti lebih pada berbagi, karena saya melihat waktu untuk persiapan dan pelaksanaan US sendiri itu kan sudah sangat dekat. Tadi saya katakan mungkin ada yang sudah dan sedang. Kemudian bentuk ujian. Nah, bentuk ujian itu juga kalau Bapak Ibu kepala sekolah, para guru kalau sudah membaca infografis atau post US dari kalau kita di Kabupaten Tangerang sudah baca di situ, saya kira itu sudah sangat rinci ya dijelaskan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu, kita mengkombinasikan itu, kita mengadaptasi poin-poin itu dengan keadaan sekolah. Nah, ini yang kita bicara soal ujian sekolah, adaptasinya itu sesuai dengan KTSP atau tidak ya, kurikulum satuan pendidikan yang tiap tahun itu kita kembangkan ini. Yang itu yang paling penting. Kemudian kita juga nanti semoga ada waktu cukup untuk soal kebijakan, tapi ini saya agak skip karena kalau ini cukup banyak dan waktunya pasti nggak cukup. Ya, fokus saya nanti itu akan lebih banyak sharing terkait dengan bentuk ujian dan bagaimana sih mendesain. Dari konsepnya, kemudian bentuk ujian sampai mendesain. Nah, ini yang nanti saya akan berbagi. Bagaimana saya biasa memulainya. Nah, saya memulai di awal begini. Kadang kita perlu berpikir sesuatu yang baru, cara baru. Try to think a new way. Ya. Itu penting. Kadang-kadang kita kalau sesuatu yang disiapkan, misalnya kalau kita pergi di warung makan Padang contohnya. Warung makan Padang itu sudah disiapkan menunya sampai satu meja penuh ya. Nah, itu kan tinggal kita pilih, karena kita nggak mikir lagi, pokoknya ngambil aja. Nggak sadar bahwa nanti kalau bayarnya juga ya lumayan juga. Nah, ini artinya apa yang sudah disuguhi dari Kemendikbud itu sebenarnya sudah sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengadaptasi itu, menginlainkan, menselaraskan dengan
kebutuhan sempat waktu kita bicara soal kontekstual. Maka ini penting sekali konsep berpikir, try the thing a new way. Ya. Artinya kita perlu membangun cara berpikir, tataran konsep. Apa yang kita lakukan selama ini kita sudah ideal, sudah bermakna, sudah berkualitas dengan berbagai cara tentu saja. Refleksi diri, sekolah bagi kita itu sebagai penyelenggara pendidikan, kemudian kita sebagai pendidik, kemudian juga kita perlu mendengar dari feedback dari para siswa. Nah ini juga soal hal-hal yang lain kalau kita bicara lebih jauh yaitu soal daya dukungnya. Nah ini yang paling penting. Maka how to create a meaningful exam ini menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita cepat-cepat memilih bentuk. Berpikir out of the box harusnya diterapkan dalam. Nah, pertanyaannya, bisakah kita meninggalkan pilihan ganda? Saya sejak masuk di pendidikan formal dari kayaknya saya sendiri mengalami pilihan ganda itu kayak udah sesuatu yang menjadi doktrin ajaran yang tidak bisa diutak-atik. Padahal kita sendiri menyadari ketika bicara soal taksonomi belum bicara soal menyusun soal itu ada dari level yang tingkat yang sangat sederhana sampai yang paling rumit. Nah, kita bicara high order thinking skill, itu kita menyadari juga bahwa soal pilihan ganda ini kan sebenarnya tidak terlalu membuat anak berpikir lebih kreatif lagi sebenarnya, tapi ya itu kita terjebak ke sana. Maka ini pertanyaan awal saya ajukan, bisakah kita meninggalkan pilihan ganda? Ya tadi saya katakan saya memulai pendidikan formal itu di tahun 2017, tetapi konsen saya ke pendidikan itu memang sejak kecil, soalnya karena ini juga terpanggil saya membandingkan orang tua saya yang tidak tamat SD, tapi bahwa bisa membangun sebuah sekolah pertama di kampung. Bagi saya itu kan ternyata bukan soal pendidikan, tetapi bahwa cara berpikirnya orang yang tidak tamatan SD bisa berpikir sampai sejauh itu masa depan soal pendidikan, bisa membangun sekolah dari keterbatasannya. Sekolah pertama itu kan bagi saya juga harusnya saya bisa belajar. Jadi kembali lagi soal pertanyaannya, bisakah kita meninggalkan pilihan ganda ini? Kayaknya pertanyaan yang menohok buat kita. Kalau kita sedang menyusun soal apakah kita sekarang sudah langsung membuat pilihan ganda, mungkin dengan alibi kita sudah punya aturan main terkait dengan HOTS tadi, pola penyusunan soal HOTS. Tapi bagi saya ya kita perlu refleksi yang lagi. Kalau kita bisa menggantikan alangkah lebih bagus. Dan tadi saya bilang bahwa saya ketika masuk di dunia pendidikan resmi di 2013, saya malah menghindari pilihan ganda. Dan saya pertama kali juga itu membuat proyek waktu itu saya mengajar di SMA, di ujian PTS maupun UAS, itu saya meminta mereka bikin film dari 3 tema, jadikan satu. Dan saya menunjukkan rubrik-rubriknya, nilai semua instrumen. Dan itu ternyata menarik sekali, anak-anak ternyata luar biasa hasilnya. Dan dari produk mereka itu, ketika saya sekarang berada di sekolah baru, saya melihat YouTube sekolah lama itu masih dipublish dan itu ternyata video-video awal. Berarti saya mikir, ini sebuah terobosan. Maka kembali lagi, bisakah kita meninggalkan pilihan ganda itu? Oke. Dari pertanyaan tadi yang saya bilang, ini pertanyaan yang boleh dikatakan kita bicara soal ujian, sebuah pertanyaan esensial, ya. Pertanyaan yang mendasar sekali, karena memang kalau kita bicara namanya ujian itu kita sudah sampai kepada pilihan ganda, esai, uraian, pilihan ganda, nah gitu. Ya, saya berpikir kenapa? Kadang-kadang kita mengkritisi itu, tapi kita tidak menciptakan hal baru. Sudah banyak bentuk, ya, sudah banyak bentuk yang ditawarkan. Kalau kita baca di infografis, ya, dari Kemendikbud itu kan ada banyak bentuk. Yang pertama itu ada portofolio, bahkan portofolio sendiri itu sudah dibagi juga. Macam-macam lagi. Nah, kita dalam itu. Kemudian tes tertulis itu juga ada banyak tipenya. Kalau sudah mengikuti kemarin terkait dengan AKM, kita sudah tahu tuh ada berapa model. Kemudian proyek, produk, tes praktik.
tes kinerja, kemudian tes lisan. Nah ini saya mau tanya nanti, Bapak Ibu, apakah sudah menerapkan tes lisan di sekolah? Saya melakukan ini, 2013 saya masuk di dunia pendidikan formal, saya sudah melakukan ini. Dan itu memang tidak gampang. Tetapi bahkan kita perlu melakukan sesuatu. Maka di sini saya katakan bahwa ekspor cara berpikir baru, kita sudah punya banyak referensi, mari kita kelola itu. Mendesainnya seperti apa? Mendesain bentuk ujian sekolah berdasarkan suara murid. Nah, saya dalam tulisan kurung suara sekolah. Maksudnya apa? Ada dua hal yang menjadi pendasaran saya. Yang pertama, berdasarkan suara murid, suara sekolah, itu artinya bahwa ujian sekolah itu harus bisa menjawab visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah ini yang saya sendiri kadang-kadang berpikir, suka kebablasan juga kadang-kadang. Bahwa di RPP itu kalau kita sudah banyak melihat di internet ini, kita lupa bahwa oh ternyata tujuan sekolah itu juga kan punya ada tahapannya ya. Tujuan paling tinggi, kemudian sampai paling bawah, yaitu paling bawah ya tujuan mata pelajaran. Nah itu harus diyakinkan bahwa di dalam satuan pendidikan itu apakah guru-guru tahu dengan baik visi dan misi tujuan itu, supaya itu bisa terimplementasi dalam RPP sampai pada penilaian nanti. Nah ini yang penting sekali kita bicara soal mendesain bentuk ujian sekolah berdasarkan suara murid. Nah ini konsepnya kita kembali ke sini, visi dan tujuan ya, tujuan sekolah. Terus yang semua itu pasti kembali kepada yang tujuan pendidikan nasional. Tentu saja kita bahwa ketika bicara yang paling kedua, yaitu beradaptasi dengan karakter angkatan. Begini, maksudnya kita itu kan kalau misalnya sudah punya inventarisasi bank soal, bentuk ataupun dan menyamakan bahwa karakter setiap siswa itu sama. Setiap angkatan punya karakter masing-masing, bahkan setiap kelas itu harus mampu beradaptasi. Apapun yang kita tetapkan, apapun yang kita rancang terkait pembelajaran harus mampu beradaptasi berdasarkan suara murid. Artinya sesuai konteksnya ini, kelas, angkatan. Maka bentuk ujian apapun pastikan bahwa oh ini karakter anak-anak angkatan sekarang itu mereka kuatnya eksplorasi di keterampilan, mereka kuatnya eksplorasi di kecakapan hidup. Nah ini harusnya diwadahi, ditantang supaya mereka bisa eksplor lebih lagi. Nah ini yang bagi saya penting bicara soal desain atau bentuk ujian. Saya nggak akan bicara detail terkait dengan bentuk persatu, tapi selalu melakukan bahwa tiap tahun pengembangan itu selalu punya tema. Ya, KTST itu selalu punya tema. Kenapa saya buat tema? Membantu saya, mengkerucutkan saya, nanti target yang tercapai atau tidak sampai assessment. Nah ini juga harus terlihat pada namanya adaptasi karakter. Ya, ada dengan karakter angkatan. Lagi nanti kita bicara soal arah pengembangan kurikulum di masa pandemi. Dan disederhanakan apa yang difokuskan, saya kira kita tahu semua. Lebih difokus ujian sekolah, kita masih fokus pada aspek kognitif. Nah ini kita terjebak. Tidak ada kesinambungan yang benar-benar fit. Istilahnya kalau kita punya botol ini tutupan, kita tutup tapi sebenarnya belum pas, kalau uangnya airnya pasti bocor. Hal-hal kayak gini mesti kita sadari. Kemudian yang berikut, bagaimana kita memulainya? Mr. Mar, sebentar Mr. Mar. Kayaknya asik banget sebelum melanjutkan. Halo Mr. Mar. Oke. Kita sepertinya ngobrol dulu ya, yang 2 slide awal tadi. Ya Mr. Mar ya. Boleh ya Mr. Mar ya? Oh iya. Di slide pertama dan Oke, kedua. bisa. Ya,
gitu. Tadi Saya luar mundur dulu biasa, ya luar biasa tadi ya. Saya sendiri, aduh, jelek banget nih, apalagi di yang pesan pertama, try to think anew, tinggalkan pilihan ganda. Nah, saya ingin menyapa nih Bapak Ibu sahabat guru semua di sini. Yuk, siapa yang masih biasa menyuguhkan soal pilihan ganda? Saya reaction pertama kali, coba boleh di chat ya, biar interaktif ya. Nah, ini Mbak langsung rame di chat Mr. Maran. Saya yang pertama saya. Dan kayaknya memang ini tuh nambah lagi saya. Ini kayaknya fenomena ya guru-guru di Indonesia Raya ini ya Mr. Maran. Tapi luar biasa pesan yang pertama tadi, tinggalkan pilihan ganda. Kemudian yang kedua nih, exploring different assessment. Nah, bagaimana mendesain bentuk ujian sekolah berdasarkan suara murid. Nah, berarti ini Mr. Maran yang sudah dipraktekkan oleh Mr. Mar, tiap tahun itu kan karakter tiap angkatan berbeda-beda. Berarti meskipun kita memegang mata pelajaran yang sama kayak saya di SMP memegang mata pelajaran bahasa Indonesia sama leadership. Ya, kadang kan kita enak, ujian tahun ini pakai aja ujian tahun lalu. Ya. Ini sedikit berbincang gimana Mr. Mar, berarti ini nggak Mr. Mar lakukan ya? Iya, betul. Artinya saya bicara ini, walaupun saya juga percaya belum 100% berjalan, tapi saya juga terus berusaha meyakinkan konsep ini supaya benar-benar guru saya juga paham. Kita berjuang terus. Semua guru harus bergerak. Memang namanya kita membuat suatu perubahan itu tidak gampang yang dibayangkan. Konsep itu harus benar-benar membumi, guru paham, dan kita jalan, evaluasi. Nah, ini luar biasa sekali. Sepertinya sahabat-sahabat semua di sini sudah penasaran gimana sih biar kita punya cara berpikir yang baru. Utamanya tadi tinggalkan soal pilihan ganda. Walaupun repot ya, tapi dampaknya luar biasa. Kemudian bagaimana sih mengeksplor cara penilaian yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan suara murid, disesuaikan dengan visi misi sekolah. Ini yang berikutnya tentunya akan Mr. Mar sharingkan ya, sampai nanti teknis ya, Mr. Mar ya. Jadi Mr. Mar silahkan dilanjutkan Mr. Mar. Ini sepertinya sudah muncul nih, where to start, bagaimana kita memulai. Jadi silahkan dilanjutkan Mr. Mar paparannya. Terima kasih. Memang segala sesuatu kalau konsep kita nggak mulai sampai ke teknisnya, kita nggak memulai, yaitu hanya di atas awal. Orang bilang hanya bicara, tapi kalau praktek itu bukan pemimpin kan. Jadi kita pemimpin juga harus belajar berapa langkah duluan daripada guru-guru kita. Ini juga sebenarnya tantangan buat saya juga. Kenapa saya terus belajar? Karena saya merasa selalu kurang ketika mengeksplorasi. Nah, ini dari mana kita mulai? Yang pertama ya, paling penting kita harus, kalau sudah tahu konsepnya, sudah memutuskan semua, kita harus mulai melakukan, mendesain cara untuk penilaiannya ini. Create your way for assessment. Jadi kita mulai pikirkan, bentuknya seperti ini, materi ini saya lebih cocoknya akan mengujinya seperti ini. Saya pernah memberikan contoh di depan guru saya bilang gini, kalau kita mengukur air, itu banyak nih pilihan. Timbangan itu kan banyak kan. Kalau bicara saat saya pasti yang guru IPA matematika lebih paham. Tapi saya cuma mengatakan begini, lebih tepatnya saya pakai dacing atau pakai yang literal. Nah, hal kayak gini kan sederhana. Ini juga kita menetapkan cara untuk kita menilai, kita harus tahu bahwa mata pelajaran ini karakternya seperti apa sih. Makanya tadi di slide sebelum kan saya bilang tujuan dari mata pelajaran itu. Saya nggak bicara soal karakter, tapi harapan saya Bapak Ibu pasti lebih paham itu, jadi sudah kompeten di bidangnya. Ini yang paling penting. Maka tetapkan bentuk ujian yang mau dilakukan. Apakah model itu klasik artinya ya kita sudah biasa pakai. Pokoknya ya udahlah saya cari gampangnya. Ini tahun ini saya udah jadi guru, tahun depan saya pakai itu lagi. Dan kalau anak-anak kalau pintar, pasti nilainya 100 terus. Tapi kalau ditanya, menjelaskan pasti nggak bisa jelaskan. Karena apa? Bisa-bisa jawabannya bocor.
apalagi dengan online sekarang ya, rekod jejak. Nah itu kita harus juga harus sadar. Maka kita bertanya di situ, kalau modelnya kita udah pilih, apakah model itu klasik atau kombinasi atau cara baru. Kita juga harus menyesuaikan yang perkembangan teknologi sekarang kalau kita bicara soal online. Kemudian kalau kita sudah menetapkan, tentu saja sudah menyiapkan instrumen dari mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi seperti apa, kita presentasikan. Maksudnya guru berbagi ini artinya setiap guru kan pasti punya ide nih, kemerdekaan berpikir. Ayo berbagi. Kalau misalnya itu dari atas, konsepnya manajemen itu dari top bottom, artinya dari top ini harus sosialisasikan dulu. Oh nanti begini ya, mata pelajaran ini coba di setiap guru berpikir kembali cara berpikir. Kemudian kita duduk bersama dan presentasikan konsepnya, bentuknya. Oh saya memilih ini dengan alat ukurnya begini dan supaya cocok klop ininya, ya tujuan dan penilaian ini dari mata pelajaran. Kalau itu sudah diterima, sudah diuji minimal secara internal, oke, kita mulai masuk yang berikut. Start with instrument, artinya sudah ada penilaian, ada validasi, kita mulai instrumen lebih detail lagi, instrumen penilaian atau rubrik. Memang tidak mudah. Saya juga bahwa mengalami itu, mendampingi atau kita meminta untuk buat rubrik penilaian itu tidak segampang dibayangkan. Paling gampang tuh bikinnya pilihan ganda. Kalau bicara soal rubrik itu kan detail banget, harus mendeskripsikan. Ya, kita juga memaknai bahwa soal kemampuan literasi kita di Indonesia kan kita tahu sendiri. Tapi bahwa hal ini sebenarnya kita kembali lagi pada panggilan kita. Kalau menjadi guru ya, ternyata tugas kita itu luar biasa. Tugas sangat mulia nih. Maka ayo kita pakai dengan baik. Pasti saya percaya guru-guru itu pasti masuk surga semua kalau melakukan dengan baik. Itu saya percaya banget. Makanya sebagai pemimpin juga saya harus berusaha. Start with instrument, artinya kita lanjut dengan membuat indikator soal, instrumen penilaian atau rubrik secara detail. Dalam arti begini, tadi saya di awal katakan tinggalkan pilihan ganda, tidak berarti bahwa model yang lain atau bentuk yang lain tidak ada indikator soalnya, ya tetap ada. Kita harus tetap bisa saling menguji di sana. Jadi ini harus disiapkan. Kan? Beberapa hal ini saya buka supaya kita melihat oh ternyata model lain pun sebenarnya instrumen-instrumen ya sama seperti bentuk yang lain. Kemudian halaman berikut. Ya. Hanya perbandingan saja. Nanti kalau apa yang terjadi. Jika offline, ya kita juga harus mencari model yang baru agar kontekstual informasi dalam arti begini. Apakah dengan pandemi ini model offline tetap aja kita print kertas, anak-anak data seperti atau bisa dengan lisan. Kan tadi saya katakan bentuk ujian itu kan ada juga lisan. Saya kira tidak semua juga datang. Kita kumpulkan anak di ruangan lagi. Model seperti itu, situasi yang sekarang sudah seperti di rumah dilarang kemana-mana, nggak perlu ke sekolah, datang ke sekolah, dia masuk ke ruangan lagi. Bisa tidak kita mendesain itu nggak harus di ruangan kelas. Nah, atau bisa tidak membuat tatap muka tapi yang berbeda, tidak dengan pilihan ganda. Artinya banyak bentuk ujian sekolah yang telah ditawarkan. Harus berani mulai dengan cara baru, mulai dengan kisi-kisi kriteria rubrik itu hal-hal mendasar ya kita pakai itu. Kemudian bagaimana dengan online? Jika online pasti kan daya itu oke, jangan sampai nanti kita pengen supaya saya pengen sama dengan sekolah A, itu sekolah A keren banget. Kita harus lihat juga, harus realistis dengan keadaan kita, internet kita, daya dukung. Itu kan modal utama. Sudah mendukung benar atau tidak? Nah, bentuk US bisa dijajaki dengan secara digital kalau bicara soal online, proyek, portofolio dan lain. Nah, seperti di SMP yang saya lakukan, anak-anak kalau kita di sini ya, portofolio kita sudah arahkan per tahun ini sudah ke Google Site. Maka setiap karya mereka, produk mereka, entah itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk refleksi, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, semua kalau kita sudah nilai yang bagus, mereka posting di Google Site, website pribadi. Setiap anak punya link.
Dan itu selama 3 tahun ya mereka harus kembangkan itu. Nah, ini menariknya apa? Saya ketika mengkonsepkan ini, saya membayangkan ketika mereka tamat, kita bicara soal portofolio apa yang dia lakukan selama di SMP 3 tahun, kita nggak perlu minta ulang-ulang ke anak paling bagus. Kayaknya kita menunggu pas akhir baru keteter mulai kumpul. Mestinya dengan cara ini kan kita udah nyicil. Tinggal klik linknya, link produk anak, tinggal ngecek dari situ. Kalau anak yang disiplin kita atau anaknya tanggung jawab, kita arah masuk ke rakyat kalau ini kita bisa nilai dari sana. Nah ini sebenarnya dengan perkembangan teknologi itu membuat cara kerja kita lebih efektif dan efisien, tapi kadang-kadang kita nggak berani masuk ke sana. Di online ini sebenarnya sangat variatif dan menurut saya itu sangat kreatif dan ditantang mencari inovasi baru. Nah, makanya tadi saya ceritakan bahwa di tempat saya itu portofolio ya kita udah arahkan ke Google Site. Semua itu terrecord dengan baik. Bahwa saya nggak mengatakan tidak zamannya lagi kita simpan area produk yang jadi di etalase di ruang proyek itu tetap perlu juga, tapi kan seberapa ruangan yang kita butuh. Kalau anak kita sampai 1000, kalau anaknya berprestasi semua, saya banyak, katakan setengahnya aja, kita butuh berapa ruangan untuk pajang? Setahun aja bisa diganti. Nah kalau di portofolio ini kan gampang. Nah ini saya kasih stimulus gini supaya kita mulai berpikir bahwa ayo berpikir sesuatu yang baru, ya, dan itu membantu kita juga untuk nilai. Oke, saya lanjut. Kemudian yang ketiga pasti ada kombinasi. Secara garis tadi kan ada offline dan online, kita yang kedua ini bisa kombinasi di dalam konteks yang sekarang ini. Apa itu? Ya, bicara soal apa atau menjawab pertanyaan apa, kembali lagi ke sekolah masing-masing. Tadi saya katakan mendesainnya berdasarkan suara murid atau sekolah. Silakan menentukan sekolah ini punya keunggulan apa. Kalau kita bicara soal misalkan posisi sekolah ini, nah, kondisi sekolah ini seperti apa, nah, baru kita keluar sampai ke sana. Itu perlu diuraikan secara betul sesuai dengan prinsip nilai. Berorientasi pada tentu saja kompetensi pada kompetensi, kemudian valid, bicara soal prinsip nilainya, kemudian adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka dan bermakna. Nah ini juga tidak bisa kita hindari seperti itu. Apapun yang kita pilih, mau dari seperti kombinasi apapun, nah prinsip ini tidak bisa kita hilangkan. Oke. Nah ini penting. Tadi saya sudah singgung suara murid. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan angket ke siswa terkait dengan bentuk ujian asesmen yang sering Bapak Ibu lakukan? Ini pertanyaan yang reflektif pasti buat kita. Bahwa kita juga perlu bercermin diri. Apa yang kita katakan bagus belum tentu yang lain belum bagus. Apalagi kita berhadapan dengan customer itu, ya, katakan saja kalau di dunia marketing ya, itu customer, para siswa, apa kita pernah buat seperti ini? Setelah menetapkan bentuk ujian atau kita mengevaluasi sebelumnya. Sosialisasi ke peserta didik, coba lakukan, sebarkan angket mengukur kesiapan peserta didik. Saya kembali ke portofolio yang digital tadi, saya di sekolah menetapkan namanya Google Site. Nah, kami menyadari bahwa kelas 8 dan 9 oke, karena mereka kami sudah berkali, artinya mereka juga sudah paham sebelum pandemi itu kita sudah siap boleh katakan secara umum. Tetapi kelas ini terkait dengan Google Site ini aja kemarin itu melakukan sampai 3 kali. Yang pertama semua, tahap kedua ada yang belum lolos karena berdasarkan angket ini kan pastikan bahwa bentuk yang kami pilih, yang kami lakukan, anak bisa mengikuti. Jangan sampai anak ini nggak berhasil, tetapi karena kemampuan teknisnya tidak dipenuhi oleh pihak sekolah. Nah ini kita perlu refleksi. Maka ini saya tampilkan animasi dan grafik ini, maksudnya bicara soal suara murid. Nah ini juga bahwa kita pastikan kemampuan teknis, keterampilan teknis untuk mendukung bentuk penilaian itu, anak harus paham benar. Nah, pertanyaan berikut,
apakah kompetensi yang ini sudah proporsional sesuai arah KTSP? Yang tadi di awal saya katakan mesti inline, selaras dengan visi dan tujuan sekolah. Menyadari diri bahwa kadang-kadang terbatas waktu membaca administrasi guru, khususnya RPP. Per tahun ini saya bilang wajib, nih saya sederhanakan RPP 1 lembar aja. Karena kalau 2 lembar pasti saya nggak cukup waktu untuk membacanya. Karena kita masih punya banyak. Nah, terkait dengan itu kenapa saya harus membaca satu persatu? Memang tidak mudah, setiap minggu harus menyiapkan waktu. Tapi kalau kita nggak membaca, bagaimana kita tahu bahwa guru ini merancang pembelajaran sampai pada assessment, menjawab juga soal visi misi, atau kebaliknya visi misi itu terimplementasi dalam RPP apa tidak. Nah, ini kita bicara soal kontekstualnya tadi, atau berdasarkan kebutuhan. Maka ini penting sekali kita bicara soal proporsional, ya, sesuai arah KTSP atau tidak. Selama masa pandemi, fokus pembelajaran menekankan pada keterampilan kecakapan hidup. Bagaimana dengan penilaian? Apakah, nah saya balik lagi ke pilihan ganda. Apakah kita sibuk menyusun soal dengan pilihan ganda, padahal fokus kita di pandemi ini lebih menekankan pada aspek keterampilan psikomotorik dan sikap. Tapi kita mengalami kognitif. Nah, ini yang nanti kita melihat secara proporsional, bukan soal sama, tapi bahwa sesuai nggak arah dengan KTSP. Nah, di contohnya kalau di SMP, maka saya menerapkan model kolaboratif, ya, model kolaboratif. Yang pertama, nah ini saya kolaboratif, saya langsung jelaskan soal persiapan US. Pertama, nanti kita sudah sedang melewati itu 26 sampai 26 Maret 2021 kami mengikuti agenda pos US ya, kabupaten. Itu apa yang kami lakukan, praktik permapel, kemudian kolaboratif dengan berbagai bentuk. Ada yang langsung live Zoom, ada yang video live record ya, atau ada juga harus editing. Semua itu berdasarkan instrumen yang disiapkan. Kemudian tahap kedua nanti yang kami lakukan yaitu pada tanggal 5 sampai 9 April, ini juga sesuai jadwal US ya, dari kabupaten di pos US. Itu kita aspek teori pengetahuan di Zoom secara online. Nah, ini kan ya, susah, makanya kami juga tidak terlalu membuang-buang waktu dalam arti memberikan waktu yang begitu banyak ke sini, tapi fokus kami itu lebih besar persiapan di tahap 1 dan tahap 3 ujiannya. Jadi di SMP ini ada tiga tahapan ujian. Dan mungkin khasnya di SMP tahap yang ketiga, kami punya namanya dengan keterampilan untuk mencakup kegiatan dilaksanakan selama proses. Artinya kami di sini punya kegiatan wajib upacara bendera, karakter building dari Senin, ada literasi, kemudian ada talent show hari Rabu, ada pramuka, ada Jumat bersih, ada menulis jurnal. Nah ini dan selaras dengan nilai kita bangsa itu akan kami ujikan, ya, ujikan lebih pada soalnya lebih pada kasus-kasus kehidupan, terus bagaimana mereka menilai itu, bagaimana mereka mentrain dirinya. Di situ kecakapan hidup. Nah ini saya kira hal yang kami menggagas baru di SMP kita bangsa, kami sebut sebagai ujian komprehensif 1 hari tanggal 3 Mei ini. Itu kami lakukan. Jadi kolaboratif ini kami lihat sebagai sebuah cara penilaian komprehensif, cara berpikir lintas mata. Lihat kalau di ini satu penugasan, satu proyek, satu portofolio untuk semua. Kalau itu bisa, harusnya kita ini para guru nggak memikir diri kita sendiri lagi, nggak memikir mata pelajaran, tapi kita berpikir bagaimana untuk mencapai tujuan yang sama di sekolah, tujuan sekolah kita harus bergandengan tangan. Sebenarnya ya itu kita mengajar masing-masing, memastikan bahwa kompetensi yang kita ajarkan, mata pelajaran masuk ke anak, tapi kita juga harus berjalan bersama platform ini. Nah ini juga sudah kami lakukan selama 1 tahun ini, dari 12 mata pelajaran dalam PTS dan PAS, itu kami hanya punya 1 ujian kolaboratif. Dari 12 mata pelajaran ada
tiga, ya. Jadi ada tiga, jadi ada mata pelajaran yang nanti kita lihat KD-nya sama, nanti bisa lagi ujian kolaboratif lintas mata. Nah ini tidak mudah juga prosesnya, tapi kita harus mulai. Jadi bisa nggak kita sampai ke sana? Karena menurut saya dan saya percaya pada mulanya ilmu itu kan awalnya satu. Karena kecanggihan otak manusia, kecerdasan mulai membagi-bagikan supaya ya kalau saya kadang-kadang berpikir sekarang gini, ya kalau ilmu itu tidak berkembang, tidak dibagi di situ ilmu hanya itu saja, terus bertambahnya manusia, mau kerja di mana? Nah gitu kan kalau sederhananya begitu. Makanya saya kembali lagi bahwa kita bisa kembalikan menjadi satu di akhir. Sebagaimana ketika anak-anak kita ketika masuk ke dunia nyata atau realita hidup, mereka nggak melakukan satu, nggak berpikir, oh saya tunggu dulu ya, saya melihat mata pelajaran ini dulu. Tapi semua itu kan sudah melebur, integratif, ya, harus terpadu. Ya, kita harus mulai start. Mulai dari mana Anda berada sekarang? Berdasarkan kondisi di sekolah. Bentuk US apapun yang kita akan pastikan bahwa instrumen-instrumen penilaian mengakomodir tujuan pendidikan, ya, tujuan sekolah dan tujuan master. Ini yang penegasan. Tidak ada yang sempurna, mulailah di sini dan sekarang. Ya, mulailah di sini dan sekarang. Tidak bisa mulai di sana dan besok. Nah, kita harus mulai di sini, di sekolah kita, dan sekarang kita harus memulai. Besok sudah ada hal yang lain yang harus kita selesaikan. Tak seorang pun memberikan apa yang tidak ia miliki. Tidak semua orang sempurna. Yang pasti kita dipanggil menuju sempurna. Maka, go back to your root. Kembali melihat visi, misi, dan tujuan sekolah. Di slide awal saya. Saya berkata, the best practice doesn't feel like best practice. Kita selalu memberi yang terbaik. Tapi yang kita beri yang terbaik, belum tentu itu dirasakan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa, Mr. Maran. Boleh kita sambil ngobrol-ngobrol masuk sesi diskusi ya, Mr. Maran ya. Boleh minta tolong stop share. Nah. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah ini kita akan masuk sesi diskusi. Nanti boleh langsung disampaikan. Ya, kalau ada sharing pengalaman atau ada pertanyaan dengan cara boleh raise hand atau langsung open mic kemudian perkenalan. Tetapi sebelumnya ini ada yang menarik nih, Mr. Maran. Di kolom chat. Nah, ini dari Pak Zakarias dari Kalimantan Utara, luar biasa. Salam kenal Pak Zakarias. Pernyataan nih sepertinya. Ketika ujian online seperti sekarang, saya cenderung pakai pilihan ganda. Ya, ini juga pengakuan banyak ya. Saya termasuk juga karena memang kayaknya nih agar bisa langsung keluar nilainya. Jadi enak nih untuk guru langsung keluar nilainya. Siswa juga bisa langsung melihat nilainya. Nah, ini pernyataan saja ya Mr. Maran, tapi mudah-mudahan slide pertama tadi menginspirasi dan menantang kita semua. Yuk, try to think anew. Ya, mudah-mudahan ujian-ujian sekolah berikutnya kalaupun ada pilihan ganda sudah dilengkapi dengan soal-soal esai yang memang menantang anak. Begitu ya Mr. Maran ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Diah terkait dengan portofolio Mr. Maran. Tadi menarik sekali. Nah, portofolio bisa ditampung atau dilihat melalui Google Classroom. Nah, ini bagaimana? Silahkan ditanggapi Mr. Maran. Apakah cukup hanya kita menggunakan Google Classroom atau ada ide-ide inspiratif yang lainnya yang lebih berkesan? Ini kebetulan Bu Diah ini dosen. Silahkan. Baik, ya, terima kasih Bu Diah pertanyaannya. Saya tadi pertama dulu yang pernyataan dari Pak Sakaria ya dari Kalimantan. Nah ini memang sampai saat ini soal pilihan ganda itu kan kalau dibicara cenderung saya yakin 90% guru akan memilih itu. Ya, karena apa? Cepat kilat.
ya kita pengiriman kan cepat kilat, pengennya nilainya saat itu langsung ekspor ke Excel dan langsung olah nilai cepatnya, kita pengen kan instan kan. Tetapi kalau kita bicara soal kualitas ini kan akhirnya kita kembali lagi pada tadi saya bicara, apakah menjawab itu semua, apa sudah mengakomodir visi dan misi tujuan sekolah, kemudian atau ciri khas yang kita bangun di sekolah itu. Karena kalau di pilihan ganda itu kan ya, anak-anak memilih kan. Kadang-kadang saya menemukan bahwa anak yang belajar rajin bisa terjebak atau maksudnya pada pilihan ganda yang mungkin kita ada keliru ketik atau apapun, akhirnya harusnya dia benar, ya hal sederhana gitu kan, ya sistem membacanya yang keliru tetap salah. Nah, ini yang saya sendiri sih kembali pada refleksi tadi. Soal essay sampai saat ini, nah ini mungkin yang bisa menjawab itu ahli IT, tapi saya percaya bahwa yang saya belajar soal IT kayaknya belum terselesaikan dan kayak susah sekali untuk menjawab otomatis seperti pilihan ganda, menilai essay atau urean ya itu belum, dan itu pasti susah karena sangat ini ya, kecuali jawaban singkat ya itu mungkin. Nah, tapi Mr. Maran, ini menjadi tantangan kita para pendidik ya, karena memang belum ada nih aplikasi yang bisa langsung untuk menilai pertanyaan essay yang gampang. Karena kalau essay berarti kan memang nanti indikator penilaiannya akan lebih kompleks. Ini menjadi tantangan ya untuk membuat karya inovatif. Itu yang kita harus menemukan cara sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Tadi saya bilang tadi nggak bisa menerapkan, tapi saya sharingkan apa yang saya lakukan dengan kondisi sekolah ini. Tadi saya mengarahkan itu sana. Dan memang saya menghindari pilihan ganda. Ya, di selama 1 tahun pelajaran ini pun kami PTS Salapas tidak ada pilihan ganda, kolaboratif. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa yang kami lakukan di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya, semoga bisa menginspirasi istilahnya soal pilihan ganda ini. Pasti kita semua cenderung ke sana, tapi kita kembali lagi soal arah pendidikan ini, mendidik anak mencari yang bermakna, yang berkualitas, tentu saja memang butuh waktu yang lebih untuk mendesainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Bu Dia ya. Bu Dia, tapi sebentar Mr. Maran, izin nih, masih biar tuntas nih terkait soal pilihan ganda ya, biar nanti setelah ini tidak galau bersama-sama. Tapi kalau kita bicara hot ya, soal yang memang menstimulasi cara berpikir tingkat tinggi anak-anak, soal pilihan ganda pun memungkinkan ya Mr. Maran ya. Iya, jadi kalaupun nanti kalaupun membuat soal pilihan ganda, tetap buatlah soal-soal yang hot. Bahkan kalau mungkin petunjuk di awal, kalau yang saya praktekkan Mr. Maran, silahkan boleh open book. Kalau kita punya boleh open book, kita pastikan anak bolak-balik LKS, buku panduan mereka tetap perlu mereka mikir. Itu ya Mr. Maran ya. Itu menantang kan, artinya pilihan ganda, tapi kita harus cari cara baru, bukan jawaban yang udah pasti sih, tapi dia harus berpikir dulu. Saya juga pernah melakukan pilihan ganda open book, tapi katanya kok nggak ada jawaban di buku ya, memang nggak ada, kalau dibaca lurus ya nggak ada. Ya sekarang tinggal dari kita, dari guru, bagaimana membuat soal itu yang hot ya. Oke, luar biasa. Iya, jadi ini closingnya terkait dengan soal pilihan ganda. Kalaupun kita membuat soal pilihan ganda, pastikan buatlah soal pilihan ganda yang tetap hot dan menantang buat kita. Kalau di awal instruksinya boleh open book. Itu ya. Boleh kita lanjutkan ke berikutnya Mr. Maran, yang tadi pertanyaan Bu Dia. Apakah portofolio itu bisa dengan Google Classroom atau ada ide-ide lain yang lebih kreatif, yang lebih menantang? Silahkan Mr. Maran. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Saya berbagi apa yang sudah saya lakukan di sini. Awalnya saya juga berpikir bahwa portofolio semuanya adalah di platform di Google Classroom. Tetapi ketika kita bicara soal mengapresiasi keunikan setiap peserta didik, Google Classroom ini kan saya sangat yakin setiap hari begitu banyak mata pelajaran dengan tugas yang kita posting di sana di satu kelas, pasti banyak yang terlewat. Kita mau ngecek portofolio anak satu persatu, saya yakin saya sendiri mengalami itu. Beberapa hari aja terlewat, kadang-kadang saya harus nyari ini, walaupun kita sudah setting semua dengan topik segala macam.
Maka kalau ditanya kreatif, sebenarnya di Google sendiri itu fitur sudah sangat banyak dan gratis yang bisa kita pakai. Dan kami melakukan dengan cara mengembangkan Google Site, ya, Google Site yaitu fitur dari Google juga. Jadi anak-anak membuat website sendiri, ya, website sendiri dengan Google Site yang tadi saya bilang, ya kurang lebih modelnya sama dengan WordPress, Blogspot. Mereka buat di sana, jadi selama dia di sekolah di SMP Gita Bangsa, ya, semua karya produk yang baik, tadi saya seperti saya jelaskan, diposting di sana. Dan ini nanti kalau misalnya pas mereka di kelas 9, kalau mau ujian, kita bicara menilai portofolio mereka selama di satuan pendidikan ini, kita nggak repot. Kan tinggal klik linknya, siswanya yang mana. Nah ini kita juga sudah membuat seperti itu di per kelas itu sudah ada semua. Jadi itu yang saya sudah lakukan, bahwa karena tingkat SMP kami juga tetap berkreasi, tapi butuh waktu, makanya kami pakai Google Site, kami buat pelatihan training ke mereka sampai paham dan menikmati bahwa oh ini ternyata Google Site ini akan menjadi proposal hidup dia. Saya membayangkan ke depannya kalau anak kita ini setelah kuliah atau setelah SMA dia mau lamar kerja, ditanya, oh kirim CV dong. Bisa aja dia kirim link. Oh selama di SMP ternyata dia punya prestasi. Perusahaan-perusahaan kalau melihat itu, saya membayangkan kalau dia paham melihat anak, nggak perlu tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya cukup link tadi. Apa yang dilakukan anak SMP selama 3 tahun tercatat di sana, terekam di sana. Dan ini bagi saya itu sangat membantu, dan boleh dikatakan ya kita arahkan ke sana. Tetap karena Google Classroom tetap kami masuk sebagai itu platform, ya, platform virtual, kelas virtual. Jadi artinya bukan kami mengabaikan Google Classroom, tapi Google Classroom ini juga mengakomodir fitur-fitur yang kalau bisa mengeksplorasi lebih menanggapi pertanyaan tadi, ya. Jadi Google Site itu yang sudah kami lakukan dan sedang kami lakukan. Oke, ini ada yang sudah antri nih ingin bertanya langsung. Saya persilahkan yang pertama Ibu Diah dulu. Silahkan Ibu Diah, boleh open mic. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ida dan Pak Julius dengan jawabannya tadi sebetulnya sangat membuka optimisme dalam diri saya gitu. Tapi mungkin saya salah atau ketinggalan zaman. Memang di awal-awal pandemi kemarin saya kebetulan mengajar juga di lembaga pendidikan yang lain. Google Site masih belum free kalau tidak salah ya waktu itu, waktu sekitar bulan-bulan April Juni itu. Namun memang setelah sekarang saya mendengar kayak Google Meet bisa unlimited ya, waktunya tidak terbatas, dan mungkin memang sudah ada hal-hal perkembangan yang baru. Jadi apakah Google Site sekarang sudah free ya Pak? Oke, sampai saat memang kami membangun itu link dan kami pakai dari Google Education, ya, dan di sekolah memang kita websitenya school ya, sch.id, dan memang kita sudah daftarkan ke Google Education. Gitu. Jadi sekolah harus punya website dulu, kemudian mendaftarkan ke Google Site-nya. Itu kita fiturnya banyak gratis. Saran saya kalau bukan sch.id, enggak edu. Itu setahu saya itu gratis, ya. Dan soal teknologi ini memang kita harus mengikuti terus. Kadang-kadang 1 bulan aja kita ketinggalan. Tidak ada perubahan. Ya, betul ada. ic.id ya Pak ya? Iya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan langsung nanti diaplikasikan ya Bu Diah, sahabat-sahabat sekalian. Atau bisa juga kalau ini sekedar sharing, bisa juga ya Mr. Maran ya, anak-anak pakai yang sudah umum juga, membuat anak-anak sekarang kan termasuk mahasiswa rata-rata punya channel YouTube ya. Nah, daripada mereka jadi YouTuber yang kontennya nggak karuan, bagaimana kalau link-link atau konten YouTube mereka adalah
tugas-tugas dari kita sebagai gurunya atau dosennya. Ini kayaknya luar biasa sekali ya, Mr. Maran ya. Ya, Akan iya. terkenang sepanjang hidup mereka. Jadi tinggal ke kita, kirimkan saja link YouTube-nya. Berarti ini akan luar biasa nih hasanah dunia pendidikan kita. Betul Bu, setuju Bu Ida bahwa saya bilang Google Site tadi itu sebenarnya tempat penyimpan di sana, artinya kita membacakan lebih menarik. Kami juga memang anak-anak kegiatan, kami selalu mengarahkan kalau video mereka upload ke channel YouTube mereka, tinggal linknya masuk ke publish di Google Site. Jadi sebenarnya kayak mengelola website-nya lebih menarik ini. Iya, Jadi kalau kita- bisa seperti itu, iya. Luar biasa sekali. Berarti guru tinggal lihat di Google Site-nya. Begitu ya, Iya. Bu Diah ya. Mudah-mudahan menginspirasi tidak hanya Bu Diah, saya sendiri juga sangat terinspirasi. Juga ini menjadi ide dan inspirasi untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya. Baik, berlanjut ini ada tadi nama di akunnya Igi Flores Timur. Raise hand juga dan minta izin untuk open mic, silahkan. Nama di akunnya sini Igi Flores Timur. Silahkan Pak. Halo? Nah, oke, mungkin kendala sinyal ya, Mr. Maran ya. Ini ada dari Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali, silahkan Pak Dr. Ali. Boleh. Silahkan. Silahkan sahabat-sahabat yang lain. Ini ada Bu Maya, silahkan Bu Maya ya. Hanya sayang sekali nih di detik-detik akhir akan banyak inspirasi. Nah, sambil menunggu Mr. Maran, silahkan. Ini saya ada pertanyaan tadi sebenarnya sudah disinggung ya Mr. Maran ya. Bagaimana mengintegrasikan beberapa mapel. Kalau dilihat kan anak-anak sekarang ada banyak mapelnya ya, bisa belasan ya Mr. Maran ya. Bagaimana nanti memilih indikator-indikator tiap mapel, Mr. Maran. Sepertinya tidak semua indikator itu bisa diintegrasikan dengan satu proyek ya, Mr. Maran ya. Betul sekali. Ya boleh disampaikan tipsnya, Mr. Maran. Oke, baik. Terkait dengan kolaborasi ini kan saya bilang tidak segampang yang dibayangkan. Kalau kita mengkonsepkan mungkin membayangkan bisa aja, tapi ketika dipraktis tidak semudah itu. Maka saya pertama-tama sejak awal tahun selalu mengarahkan guru mohon membaca dan mengecek kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran, inventarisasi itu mana yang bisa dinilai dengan bentuk portofolio atau proyek, kemudian diturunkan sampai persiapan, kemudian dari situ diinventarisasi lagi atau di filter lagi, kira-kira ini bisa lintas mapel apa enggak. Artinya bahwa ketika bicara soal kolaborasi di PTS pun, tidak bisa semua indikator tadi itu masuk ke sana. Karena kalau semua ke sana, pasti tidak mungkin. Karena setiap mata pelajaran punya karakter sendiri-sendiri. Tapi kita melihat bahwa mana ini. Memang tugasnya tidak gampang ya, ada stepnya. Ada tahapan-tahapan melihat semua dulu, mengecek mana yang bisa proyek atau kolaborasi bersama, baru dihubungkan. Dan ini setelah dikumpulkan semua, nanti saya bisa mengarah ke sana. Jadi saya selalu bikin ada namanya forum, jadi bisa share bersama di Google ya, baik itu dalam bentuk Excel atau Word. Nanti guru-guru mengisi rencana dia akan bikin proyeknya ini. Dengan beberapa informasi, kemudian guru mapel lain membaca, dia akan ngecek, oh ternyata saya ada nih di bulan ini ada, ya berarti saya yang materi ini saya akan nilainya dengan lintas mata pelajaran kolaborasi. Dan kalau kita terapkan kolaborasi itu di PTS, bukan di prosesnya atau bukan di nilai harian, berarti bahwa kalau saya selalu mengarahkan gini, semua KD yang bisa berkolaborasi, nah itu tidak perlu ditekankan atau tidak perlu dinilai, tidak apa-apa karena nanti tunggu pas nilai di kolaborasi. Tetapi yang tidak bisa harus diselesaikan di proses itu karena saya menekankan proses.
Kemudian bahasa lain saya selalu juga mengatakan begini, kalau suatu indikator atau kompetensi dasar anak-anak dalam proses itu sudah di atas KKM semua, lebih baik fokus pada yang memang belum kita olah lagi, pengayaan lagi. Nah ini kan sebuah pembelajaran, pengulangan itu bagus kalau bicara soal dalam keterampilan latihan. Tetapi mengulang yang nggak perlu, artinya kita proses di harian menilai dengan berbagai bentuk ternyata nilainya di atas 90 semua. Ngapain itu diujikan lagi di akhir? Pertanyaan saya. Lebih baik yang lain. Jadi kita perlu, nah ini juga butuh inventarisasi. Dan prosesnya ini memang perlu kerjasama yang intens dari guru mata pelajaran. Maka tadi sempat saya singgung juga, mulai pelan-pelan buang cara berpikir hanya pada mata pelajaran. Harus mulai mengembangkan berpikir lintas mata pelajaran. Kita bisa berkolaborasi. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Oke, luar biasa sekali. Saya tawarkan kembali, masih ada Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya? Boleh Bu, saya bertanya nih. Silahkan Pak Dr. Ali. Boleh kenalan dulu ya Pak Dokter. Iya, saya Suharli dari SMP Darussalam Panongan. Mr. Maran, ini secara personal ataupun kualitas anak, ini kan kualitas itu ditentukan dari kuantitas. Artinya gini, ketika jumlah siswa 1 orang, mungkin kita akan mudah untuk memberikan komunikasi efektif sampai selesai sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Ketika itu 50 orang, mungkin cara yang disampaikannya berbeda. Nah, bagaimana dengan siswa yang 100 orang? Nah, misalkan kebetulan tahun ini saya mengeluarkan 127 orang. Ya, yang kita harapkan seperti apa yang Mr. Maran paparkan. Cuma terkendala dengan kondisi sarana prasarana misalkan. Bagaimana cara menyiasatinya? Bahkan kawan-kawan kita mungkin ada yang sekolahnya yang lulusannya di atas 200 orang. Nah, ini solusi terbaiknya kira-kira dengan yang lebih efektif dan efisien itu harus seperti apa? Terima kasih. Silahkan langsung ya Mr. Maran ya. Ini bagaimana nih kalau 5 orang kita masih punya energi yang cukup. Kalau siswanya 500, silahkan. Saya memberi jawaban ini, tapi solusi ini solusi jangka panjang. Kalau solusi yang paling dekat itu kan nggak mungkin, karena sesuatu yang kita lakukan kan butuh proses yang memakan waktu ya. Solusi jangka panjangnya memang kita, ya tadi saya kembali pada harus mulai mengubah mindset guru, bahwa US itu kan bukan guru yang mengajar di kelas 9 menamatkan, tapi US adalah program sekolah. Namanya program sekolah nggak hanya milik kepala sekolah, tetapi milik semua guru yang mengajar di sekolah itu. Baik dia hanya mengajar di kelas 7, baik dia hanya mengajar kelas 8. Maka penting yang tadi saya bilang berpikir lintas mata pelajaran, harus melihat itu sebagai program bersama. Kepanitiaan ini mestinya juga harus berpikir, oh, nanti ujian begini dengan jumlah siswa begini, yang nanti yang untuk bagian pemeriksa hasil harus dibagi. Tadi melibatkan semua orang. Kalau hanya melibatkan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 9, pasti tidak akan mungkin dengan jumlah yang banyak tadi. Maka memang harus melibatkan semua guru, dibagi dari awal, memang harus dibikinkan panitia, tim yang benar-benar solid, tim yang istilahnya tim inti untuk menggagas bentuk-bentuk, kemudian tim yang lain ada bagian koreksinya. Nah ini juga perlu di training supaya setiap tahun ini ada sesuatu yang baru. Nah itu yang saya mengarahkan untuk jangka panjangnya, memang kita mulai berpikir lintas mata pelajaran dan jadikan US ini ya program kepala sekolah, nggak cuma program kepala sekolah atau yang saya kembali ke guru yang mengajar di kelas 9. Harus menjadi tanggung jawab bersama dan itu menjadi kerja bersama.
Dan biasanya kan kita liburkan anak kelas 7-8, mestinya kan, nah itu yang diarahkan ke sana semua, bukan yang nggak ngajar di kelas 9 terus libur. Nah ini harus mulai dibangun. Kalau jangka pendek ya harus mencari yang lebih sederhana ya dan lebih efisien yang bisa dijangkau berdasarkan daya dukung sekolah. Yang mau nggak mau ya di pilihan ganda, tinggal saja bagaimana membuat pilihan ganda berkualitas ini yang harus ditantang, harus dikembangkan. Dan itu mungkin bisa saya jawab. Oke, luar biasa. Artinya nanti memang perlu kolaborasi dari semua pendidik yang ada di sekolah. Dan ini tentunya butuh kemampuan leadership yang kuat dari kepala sekolah yang akan didampingi oleh para pembantu kepala sekolahnya, khususnya pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Itu ya Mr. Maran ya. Kolaborasi itu asik. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Suharli. Masih ada lagi? 3, 2, 1. Nah ini juga nih fenomena nih Mr. Maran. Saya selama pandemi hadir di ruang-ruang virtual, tapi juga hadir di ruang-ruang kelas, apakah ruang kelas siswa, guru, atau mahasiswa, bahkan orang tua. Giliran tanya jawab itu semuanya langsung otomatis nih Mr. Maran. Mengheningkan cipta dimulai. Nah, mungkin ada tips dari Mr. Maran nih. Bagaimana agar ruang-ruang kelas kita semua di semua jenjang ini menjadi ruang-ruang yang asik untuk berdiskusi. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik, tapi jawabannya harus butuh tidak hanya soal teori tetapi juga praktek. Saya mulai dengan cerita. Tahun ini memang saya agak konsen membaca RPP guru, ya, karena memang saya mulai dengan bikin format benar-benar saya bilang itu murni saya modifikasi, saya sederhanakan hanya 3 item dan itu juga saya bilang ada hal yang mestinya kalau kita bicara dari supervisi dari LPMP itu ada saya berani itu mengeluarkan itu karena kembali lagi tadi saya bilang kadang seni pendekatan dalam mengembangkan sebuah sekolah itu penting. Jangan sampai kita terlalu kaku, oh ini kan harus ada. Saya kasih contoh, saya nggak masukkan di RPP itu kompetensi dasar. Kenapa? Saya melihat itu pengulangan dari silabus ke RPP. Saya pastikan guru itu tahu, tapi bahwa yang paling penting tujuan pembelajaran itu apa yang dia mau lihat, arahnya kemana, materinya apa, sama asesmennya itu nyambung. Saya sederhanakan sampai begitu. Bukan berarti saya menganggap kompetensi dasar itu penting, semua turun dari sana. Tapi bahwa kadang-kadang kita mengulang hal yang tidak penting akan terjebak pada copy paste sampai nama orang aja masih terikut di sana. Ini saya mau mengarahkan. Nah, dalam proses pendampingan saya di RPP itu, saya selalu mengatakan dan pernah bertanya kepada guru. Menurutmu ketika menyusun RPP paling sulit apa? Dibilang kegiatan inti. Kenapa kegiatan inti yang paling sulit? Saya mengatakan tidak. Kegiatan inti tidak sulit. Referensi sudah banyak, materi sudah banyak. Kalau kita suruh anak ranah kognitif, tinggal baca di situ, tinggal kita uji. Bahkan cara-cara keterampilan pun banyak sekali referensi. Model penilaian atau bentuk penilaian juga sudah banyak, contoh. Terus yang sulit apa? Saya bilang, yang sulit adalah merancang jembatan kedelai atau a priori atau pembukaan untuk masuk ke inti. Itu yang paling sulit. Kenapa saya bilang sulit? Mungkin bahasa lain orang istilahkan scaffolding. Jadi kita mau mencapai sebuah suatu yang di atas, kita kan harus menyusunkan. Bagi saya itu bukan soal di atas itu yang sulit, tetapi bahwa untuk sampai ke atas ini, maka jembatan kedelai atau a priori. Nah ini yang paling sulit. Kenapa? Kita cenderungnya pengen langsung, udah main langsung aja lah. Sederhananya, kalau kita udah kenal orang ada urusan, udah saya tembak aja lah. Karena prosedurnya berbelit-belit. Langsung ke inti aja, langsung ke orang yang punya kebijakan. Nah itu sebenarnya kodrat sekali ya manusia. Saya mengatakan bahwa soal pertanyaan tadi saya kembali begini. Apakah pertanyaan yang kita tanyakan itu langsung kepada
Anak-anak ada pertanyaan? Anak-anak udah mengerti atau belum? Nah, itu pertanyaan yang bagi saya kayaknya kayak kita tuh sudah diformat. Pada momen tertentu juga saya selalu mengatakan kepada guru saya selama online. Saya bilang, tolong di dalam Zoom itu kurangi bicara. Nanti kalau kita tatap muka, kalian berhadapan dengan anak, gayanya masih udah kayak di layar. Ekspresinya sama aja. Kita ini bukan robot, saya bilang. Maka pertanyaan ini saya bilang, kita kembali lagi tadi pertanyaan apa yang kita lontarkan ke anak? Apakah itu bersifat stimulus atau kita menyerang? Ayo bertanya. Kalau dapat bertanya saya kasih nilai itu. Reward itu kayaknya udah biasa banget. Tapi coba bertanya. Nih saya punya sesuatu. Kita mau pergi ke sini. Kita harus membuat kasus gitu. Ada yang punya ide enggak? Tanpa disadari anak-anak kita, apalagi remaja, itu sangat kreatif. Mereka akan mulai cerita, oh saya mau begini. Baru kita arahkan. Nah, saya selalu bilang ke guru saya, mendampingi anak remaja itu gampang-gampang sulit, butuh seni. Kita harus bisa masuk dengan pintu mereka, tapi pastikan keluar dengan pintu kita. Artinya, kita juga harus lebih gaul ke anak-anak yang sekali lagi tren TikTok. Jangan sampai kita, aduh TikTok itu negatif segala macam, kita nggak mau belajar itu. Kita belajar itu bukan berarti nanti kita kecanduan. Kita belajar itu sebagai jembatan keledai untuk masuk ke anak. Baru kita keluar dengan pintu kita. Itu yang bisa saya kasih tipsnya. Gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini kembali lagi menjadi refleksi bagi kita para guru ya. Ketika kelas-kelas kita sepi, otomatis mengheningkan cipta di sesi diskusi, kita yang pertama kali mesti refleksi ya, Mr. Maran ya. Karena Ya, ternyata bertanya pun perlu skill. Dan saya mau ubah nih Mr. Maran. Silahkan Bapak Ibu sahabat sekalian yang bertanya, saya akan kasih hadiah nih, es krim yang ada di layar saya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sahabat sekalian, ini masih asik sekali ya diskusinya, tapi rezim waktu ternyata juga membatasi kita. Jadi silahkan saya kasih ada closing statement dari Mr. Maran. Baik. Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru yang saya hormati, para pengurus musyawarah bersama perguruan swasta Kabupaten Tangerang, kemudian Ibu Ida, host yang luar biasa pada hari ini, juga teman-teman guru sekalian di Kabupaten Tangerang dan dari luar Kabupaten Tangerang, saya mengatakan seperti ini, bahwa mendampingi anak ya, sebagai generasi penerus bangsa itu adalah kesempatan yang sangat berharga dan mulia. Dan saya pastikan bahwa kita semua akan masuk surga kalau kita bisa melaksanakan tugas kita itu dengan baik. Harus berani berpikir yang baru dan harus siap menerima tantangan. Karena ketika semakin banyak tantangan, kebahagiaan akan kita dapat di sana. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu sahabat sekalian, yuk kita kasih reaction untuk Mr. Maran. Terima kasih Mr. Maran, luar biasa. Mudah-mudahan siang hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya Mr. Maran. Sekali lagi terima kasih, dan ini ada salam hangat dari Bapak Pembina, Bapak Ketua BMPS Kabupaten Tangerang beserta seluruh jajaran pengurusnya. Selamat melanjutkan aktivitas Mr. Maran. Salam, kalau saya salamnya salam SSO, salam tetap sehat, semangat, optimis. Luar biasa, salam kolaboratif. Oke. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan di sesi diskusi kita yang asik siang hari ini, kita makin tertantang, kita mendapatkan ide-ide baru, dan selamat mendesain bentuk ujian apapun itu, tidak hanya ujian kelulusan, ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan spesialnya adalah ujian sekolah. Bagaimana ujian sekolah ini bisa menjadi ajang bagi siswa-siswi kita, bagi mahasiswa kita untuk unjuk karya mereka. Dan dengan ujian-ujian yang kita suguhkan, cara berpikir anak-anak kita itu adalah cara berpikir level tinggi.
Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam memandu sesi diskusi kita siang hingga sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekali lagi, salam SSO. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Baik, terima kasih Ibu Ida Aya Sofia yang telah memandu acara diskusi kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada Mr. Maran ya yang sudah memberikan inspirasinya kepada kita semua selaku pelaku pendidikan di sekolah masing-masing. Dan tentunya apa yang tadi kita diskusikan adalah sangat bermanfaat, dan satu ya, PR-nya tinggal dipraktekkan demi meningkatkan kualitas pendidikan kita masing-masing ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang telah hadir di pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada panitia BMPS ya Kabupaten Tangerang. Sekali lagi saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, permisi pamit. Selamat pagi.